Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu? Sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah keluarga kecil, pasangan suami istri yang mempunyai satu orang anak perempuan. Sebagai anak tunggal, pastinya anak ini sangat disayang dan dimanja, apalagi anak perempuan. Hidup anak perempuan ini selalu diatur oleh kedua orang tuanya, mulai dari gaya berpakaian, makanan minuman yang sehat, hingga sampai pergaulannya pun kedua orang tuanya ini selalu mengurusinya. Sehingga dapat dikatakan anak ini tumbuh dan berkembang dengan aturan-aturan yang ketat dari kedua orang tuanya. Atau dapat dikatakan kalau zaman sekarang strict parent, orang tua yang selalu mengurusi hidup anaknya dan terkadang melarang anaknya jika tidak sesuai dengan apa yang orang tua inginkan. Ketika kemudian anak ini tumbuh menjadi gadis yang sudah dewasa, ia pun memberontak. Ia tidak ingin hidupnya ini terus-menerus dikekang oleh kedua orang tuanya. Ia selalu berbohong kemanapun ia pergi, agar orang tuanya ini mengizinkan. Dan sampai pada satu titik di mana dia berkenalan dengan seorang laki-laki, dan pada akhirnya kemudian ia melakukan pergaulan bebas. Dia hamil, mau tidak mau dia harus berkata jujur kepada orang tuanya. Meskipun di sisi lain dia harus siap menerima resiko dan harus sanggup menanggungnya. Perasaan kedua orang tuanya pun sangat kecewa, sangat marah. Terlebih lagi ayahnya. Namun apakah kemudian kedua orang tuanya ini meninggalkan dia atau tetap malah menyayanginya? Seorang ibu dan seorang ayah akan tetap terus menyayangi anaknya. Meskipun di samping itu orang tua ini sangat kecewa terhadap perilaku anaknya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, hal ini serupa dengan apa yang Tuhan lakukan bagi Habakuk, di mana pada saat itu bangsa Yehuda sedang mengalami ketidakadilan dan kejahatan.
Di sisi lain, Habakuk memahami bahwa Tuhan ini hanya diam saja. Tuhan tidak bertindak apa-apa. Tetapi ketika Tuhan memperlihatkan kemahakuasaannya kepada Habakuk, maka tercenganglah Habakuk atas apa yang Tuhan lakukan. Tuhan tetap menyertai Yehuda dan tetap memberikan pengampunan. Kita ketahui bersama, Habakuk adalah seorang nabi yang hidup dalam zaman yang dapat dikatakan zaman yang hancur dan zaman yang mengerikan. Hal ini dikarenakan dilatar belakangi oleh situasi peperangan, di mana pada saat itu orang-orang Kasdim yang adalah bangsa kafir berusaha untuk menguasai dunia di bawah pemerintahan Raja Yoyakim. Dan kemudian orang-orang Kasdim ini melakukan penindasan. Penindasan ini kemudian membawa merajalelanya kejahatan, kebencian dan perpecahan. Kebusukan dan kemesuman dilakukan secara terbuka. Standar etis dan nilai keluarga pun dihancurkan. Dalam hal ini, Allah memang memakai orang-orang Kasdim yang lebih berdosa itu sebagai alat untuk menghukum umatnya. Habakuk pun kemudian melakukan protes kepada Allah dan menanyakan di mana keadilan Allah. Habakuk juga mengkritik Allah atas apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Bagi Habakuk, Allah hanya berdiam diri saja atas doa dan ketidakadilan yang sedang terjadi di tengah-tengah umatnya. Dalam pergumulan yang dihadapi Habakuk ini, Habakuk terus-menerus melakukan dialog dengan Allah dalam bentuk tanya jawab. Habakuk pun memiliki satu kerinduan dan tekad yang kuat untuk mendapatkan jawaban dari Allah. Karena dia tahu hanya Allah saja yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaannya. Setelah Habakuk melewati berbagai pergumulan dalam dialognya dengan Allah dan bagaimana sikapnya terhadap berbagai tekanan yang timbul, kini ia tiba pada akhirnya mengakui kebesaran, keadilan dan kemahakuasaan Allah atas bangsa Yehuda. Pemahaman Habakuk tentang kemahakuasaan Allah kemudian diungkapkannya dalam doa dan syukurnya kepada Allah yang menguatkan iman Habakuk. Bagaimana Allah kemudian menjawab atas kediamannya itu tadi? Allah kemudian menunjukkan jawaban dalam bentuk pelajaran sejarah keselamatan Allah bagi umat pilihannya. Di samping itu, Allah masih memberikan pengampunan di tengah kemarahannya. Sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, Habakuk kemudian melalui doa dan syukur atas keadilan, kasih sayang dan pemeliharaan Allah yang begitu sempurna, Habakuk memahami bahwa Allah adalah gunung batu keselamatan dan Allah yang Maha Kudus yang mampu untuk menghukum segala bangsa yang melakukan dosa dan kejahatan di hadapannya. Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang menyelamatkan dan yang menghakimi umatnya, tidak berhenti sampai sini. Jawaban Allah kepada Habakuk diungkapkan oleh Habakuk sendiri, yaitu penjelasan tentang perbuatan Allah dalam sejarah memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, dan penjelasan tentang tujuan hukuman Allah bagi mereka itu adalah keselamatan bagi mereka sendiri. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa manusia memang tidak luput dari yang namanya dosa. Dosa memang penyebab utama alasan manusia menjauhkan diri dari Tuhan. Dosa juga dimengerti sebagai ketidakpedulian manusia terhadap apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya. Dari dosa yang dilakukan ini, maka kemudian Tuhan akan murka. Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda melakukan berbagai macam dosa. Ada dosa ketidakadilan, dosa korupsi, dosa kekerasan, dosa penyembahan berhala,
dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kemudian bangsa Yehuda mengalami kemunduran rohani. Dosa-dosa inilah yang menyebabkan Tuhan marah, Tuhan kecewa. Namun ketika kemurkaan Tuhan itu terasa, apakah kemudian Tuhan akan meninggalkan kita begitu saja? Jawabannya tidak. Meskipun Tuhan marah, Tuhan murka, Ia tetap memberikan pengampunan dan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Maka dari sini kemudian membawa Habakuk untuk mengucap syukur, untuk memanjatkan doa kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjawab setiap pertanyaan dari pergumulan yang Habakuk alami. Dan lebih dari itu, Tuhan melakukan tindakan yang luar biasa yang membuat Habakuk tercengang atas apa yang Tuhan lakukan, karena Dialah yang berkuasa atas kehidupan. Selain itu, dari seorang Nabi Habakuk, kita juga dapat belajar bahwa di tengah masa-masa merindukan jawaban Tuhan atas pergumulan yang dihadapi, disitulah iman kepercayaan kita diuji. Apakah kita akan tetap bertahan, berjalan bersama dengan Tuhan, atau malah menyimpang dari jalan Tuhan? Dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Habakuk, Habakuk kemudian memahami bahwa tidak pernah sekalipun Allah tidak melihat, apalagi Allah cuek terhadap umatnya. Pemahaman ini terjadi karena Habakuk menyediakan diri menanti jawaban Tuhan. Ia sungguh-sungguh bertemu dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bukan hanya sebagai Allah yang kudus, tetapi sebagai Allah yang berdaulat, adil dan setia. Walaupun keadaan belum berubah, namun Habakuk telah mengalami suatu perubahan penglihatan yang indah. Allah bertindak tepat pada saat dan dengan caranya yang paling bijaksana. Dan tujuan dari segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan manusia adalah untuk membawa keselamatan bagi umatnya dan kemuliaan bagi namanya. Maka dari itu, hendaknya kita dalam kehidupan beriman, sepatutnya kita menyerahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Namun perlu kita ingat bahwa dalam kehidupan kita harus ada feedback atau timbal balik. Artinya, ketika Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa, ketika Tuhan melakukan hal-hal di luar ekspektasi kita, dan ketika Tuhan melakukan hal-hal yang mampu menjawab setiap pergumulan dalam kehidupan kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus mampu membalas semuanya itu dengan cara mengucap syukur dan memanjatkan doa, dan membuat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita bersama-sama hidup sebagai orang percaya yang menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita, agar nama Tuhan selalu dipermuliakan dari hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin.